Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam mata kuliah politik hukum Islam yang di dalamnya kita akan sedikit mengkaji eh, tentang apa yang menjadi dasar pijakan dalam membuat regulasi. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa eh, pemerintahan itu diselenggarakan untuk menjalankan misi mulia, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, ya, lebih terorganisir dan kemudian menciptakan keteraturan. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, maka kemudian muncullah teori-teori tentang eh, penyusunan regulasi atau aturan yang diberlakukan kepada masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana cara menentukan eh, poin-poin penting dalam penyusunan regulasi? Maka yang perlu kita bahas sekarang adalah bagaimana awal mula dilakukan eh, perundangan yang kemudian di situ nantinya hukum-hukum perundang-undangan dan regulasi dan seterusnya itu kemudian diberlakukan kepada kita semua. Kita coba kaji eh, bagaimana arah dan acuan penyusunan regulasi. Aturan ada itu tidak kemudian, kalau bahasa orang Jawa tuh ujuk-ujuk, ya. Tiba-tiba ada, tiba-tiba eh, terjadi, terselenggara dan seterusnya. Tapi sebuah aturan itu lahir tidak dari ruang hampa. Ia dilatar belakangi oleh eh, fakta sosial, fakta hukum, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ujungnya nanti kepada kemaslahatan masyarakat. Hanya saja bagaimana arah dan acuan dalam penyusunan regulasi, maka di sini perlu peran masyarakat. Bagaimana masyarakat menjadi apa namanya? Menjadi pihak yang berperan dalam hal dasar pijakan perundang-undangan ini. Yang pertama, undang-undang atau regulasi itu harus berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada regulasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat atau bahkan mempersulit kebutuhan masyarakat. Sehingga karena kebutuhan masyarakat adalah dasar pijakan penyusunan regulasi atau perundang-undangan, maka perlu masukan dari masyarakat. Ya. Masukan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai eh, pertimbangan dalam sebuah aturan, dalam sebuah penyusunan sebuah aturan. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana eh, sebuah bisnis raksasa waralaba yang saya tidak sebut nama, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu kemudian memberikan efek kepada toko-toko milik masyarakat sekitar dengan penurunan income dan lain sebagainya, bahkan kemudian berakhir dengan kematian, kematian bisnisnya, yang kemudian itu perlu untuk disuarakan oleh masyarakat.
disuarakan sebagai keluhan bahwa waralaba yang sifatnya franchise yang kemudian menggeser peran dari toko-toko milik masyarakat itu membunuh secara perlahan tapi pasti terhadap bisnis yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan income terbesar dalam menopang kehidupan mereka. Sebenarnya ini tidak harus menunggu masukan dari masyarakat ya, tapi memang eh, ini adalah naluri pemimpin yang harus dimiliki oleh orang yang sedang menjadi pemimpin, maksud saya. Sehingga kalau naluri pemimpin itu tajam, maka gejala-gejala seperti ini mestinya bisa ditangkap. Akan tetapi kalau melihat zaman sekarang, itu banyak naluri pemimpin yang kadang tidak sampai kepada pemikiran itu. Sehingga maka peran masyarakat perlu ditegaskan dengan kemudian menyampaikan keluhan itu baik secara pribadi maupun secara publik. Ya. Secara pribadi bagaimana? Secara pribadi ya, bisa langsung menghubungi, berdiskusi dengan para pemangku kebijakan. Secara ideal adalah anggota DPRD misalnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena mereka adalah perwakilan kita. Atau bupati, atau bisa disampaikan secara publik kepada publik dengan melakukan unggahan di media sosial dan lain sebagainya. Zaman sekarang sebenarnya sudah tidak asing lagi ya ketika menyampaikan keluhan melalui media sosial. Ya, bahkan kemudian terjadi gerakan di masyarakat untuk menyelesaikan problem di lapangan secara swadaya. Ya. Yang berawal dari laporan masyarakat tentang jalan rusak dan seterusnya. Ya, itu terjadi berawal dari keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Makanya masyarakat di sini harus secara aktif mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang di situ memang bersinggungan dengan faktor keamanan dan lain sebagainya karena ketika sebuah pesan disampaikan secara publik kadang disikapi atau ditanggapi dengan eh, intimidasi dan lain sebagainya. Tapi fakta membuktikan bahwa zaman sekarang hal itu sudah menjadi resiko yang bisa diabaikan karena satu kesatuan masyarakat itu sudah teruji dan di mana-mana masyarakat itu sekarang sudah mulai sadar. Sehingga beberapa kebijakan-kebijakan itu meskipun kemudian melalui rintangan-rintangan banyak yang dihadapi oleh masyarakat dan kemudian bisa terselesaikan di lapangan. Mengapa demikian? Karena kita hingga hari ini masih familiar sekali dengan slogan yang berbunyi no viral no justice, nggak viral nggak ada keadilan gitu. Itu yang pertama ya. Jadi pemimpin harus ada rasa sense of crisis, ada naluri untuk merasakan eh, hal-hal yang merugikan masyarakat. Dan kalau itu tidak ada, maka kemudian masyarakat harus ya, masyarakat harus menyampaikan itu baik secara pribadi maupun publik. Yang kedua, bagi aturan-aturan yang sudah terlanjur terjadi, sudah terlanjur apa namanya resmi, sudah diratifikasi, dan kemudian ternyata di lapangan tetap saja terjadi hal yang tidak sejalan dengan cita-cita regulasi atau perundang-undangan. Kalau pada kesempatan kemarin dibahas tentang pelarangan memberi uang kepada pengemis, badut dan lain sebagainya.
muncul pertanyaan, tapi mengapa di jalan raya masih banyak pengamen dan lain sebagainya? Yaitu karena tidak ada penegakan regulasi di lapangan. Oleh karena itu, masyarakat juga harus menjalankan fungsi kontrol kebijakan. Memang agak berlebihan ketika semuanya ditimpakan kepada masyarakat. Tapi faktanya begitu. Eh, Sebuah pasar yang selalu setiap hari mengalami kemacetan, di situ bukan berarti tidak ada pemerintah yang hadir di situ. Setiap pasar itu merupakan fasilitas umum milik pemerintah yang di situ sekurang-kurangnya ada struktur yang paling tinggi itu diduduki oleh eh, kepala pasar. Tapi sekalipun sudah ada kepala pasar, maka keberadaannya sebenarnya tidak terlalu memberikan efek positif. Bahkan seolah-olah tidak ada yang ngatur urusan pasar, sehingga kemudian terjadi kemacetan terus-menerus. Maka masyarakat ketika dalam kondisi seperti ini harus melakukan fungsi kontrol kebijakan. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada regulasinya, tapi ternyata keadaannya masih tetap-tetap saja. Ya, selain menjadi eh, corong untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat yang diejawantahkan dalam hukum perundang-undangan, maka juga bisa menjadi fungsi kontrol bagi regulasi atau aturan yang sudah ada tentang implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, berangkat dari semangat untuk melakukan fungsi kontrol kebijakan itu, maka kemudian muncullah lembaga swadaya masyarakat, lembaga yang di situ dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, secara mandiri oleh masyarakat, yang di dalam untuk melakukan kontrol, kontrol kebijakan, kontrol anggaran dan lain sebagainya. Hanya saja memang dalam dewasa ini terjadi pergeseran nilai pada lembaga swadaya masyarakat tersebut. Lembaga swadaya masyarakat yang kita kenal sekarang itu tidak lagi menjalankan fungsi kontrol, tapi hanya sifatnya transaksional, bahwa mereka mengetahui anggaran sekian, kemudian eh, implementasi di lapangan sekian, tidak sesuai anggaran, dan kemudian itu hanya menjadi sandera yang ujung-ujungnya menjadi bahan untuk menyandera para pimpinan, baik kepala desa, camat hingga ke atas, yang kalau kemudian tidak memberikan keuntungan buat dia, akan dijadikan bahan eh, apa namanya, aduan pidana dan lain sebagainya, yaitu pergeseran. Sejatinya tidak seperti itu. Sejatinya itu sebagai kontrol yang menjadi partner bagi masyarakat, bagi pemerintah yang dalam menjalankan kebijakannya eh, perlu ada masukan-masukan dan seterusnya. Oleh karena itu, saya sangat menghimbau kepada kawan-kawan sekalian, jika kemudian nanti para kawan-kawan menjadi pemimpin di masyarakat, maka harus punya naluri eh, untuk menyejahterakan masyarakat. Pandai membaca gejala di masyarakat. Dan kemudian tidak harus menunggu aduan dari masyarakat. Kalau kemudian takdirnya sebagai masyarakat biasa, maka jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi, masukan kepada pemerintah. Dan jangan sampai jika menemukan kekurangan pada pemerintah, hal itu dijadikan sandera. Jangan sampai. Kalau memang tujuannya adalah membuat rakyat sejahtera, masyarakat sejahtera, tentu tidak hanya mengambil keuntungan pribadi di balik itu semua. Ya. Oleh karena itu, perlulah bagi kita semua ini untuk eh, melakukan evaluasi. Tidak hanya mengevaluasi pemerintah, tapi juga mengevaluasi masyarakat yang hingga
saat ini menjadi citra buruk ketika anggota masyarakat melakukan sweeping, melakukan eh, apa namanya itu penelusuran dana dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya itu hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, itu adalah situasi yang sangat tidak ideal. Nah, kawan-kawan semua, jika kemudian Anda bertindak sebagai pemimpin, sebagai orang yang menduduki jabatan politik, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang perlu diundangkan? Apa yang perlu dijadikan regulasi? Ya, itu perlu, ya. Oleh karena itu, sebagai bahan diskusi kita pada masa yang akan datang, saya mohon teman-teman untuk menuliskan oret-oretan. Jika seumpama Anda adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI atau DPR daerah, provinsi atau kabupaten, apa yang akan Anda ajukan sebagai eh, apa namanya sebagai peraturan daerah yang itu merupakan kebutuhan masyarakat. Atau Anda sebagai bupati, kalau Anda jadi bupati, peraturan bupati apa yang akan Anda buat dan mengapa itu terjadi? Ya, ini bisa menjadi bahan diskusi pada pertemuan mendatang. Dan selebihnya bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, begitu dari saya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.